Shalom, semangat pagi. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran kita hari ini, memberi dengan rela dan hati yang gembira. Persembahan adalah salah satu cara untuk meringankan pekerjaan di gereja. Seringkali persembahan hanya dipahami sebagai sebuah aksi memberi sejumlah uang di dalam ibadah. Persembahan dipahami dalam satu bentuk, yaitu uang, dan tidak lebih dari itu. Sebenarnya, pemahaman ini keliru. Persembahan tidak dibatasi hanya dalam bentuk uang atau materi. Aksi memberi persembahan dalam kekristenan bukan hanya persoalan memberi sejumlah uang, tetapi juga melibatkan motivasi, harapan, tujuan, dan emosi orang yang memberikannya. Bagaimana sikap yang benar di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Kita akan belajar dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1-30. Dalam ayat ini kita belajar bahwa memberi persembahan mengandung unsur-unsur kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah. Kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita kepada Allah. Adanya sukacita yang timbul dari memberi dengan sukarela. Adanya pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah. Kemudian, kerendahan hati dan rasa syukur atas hak istimewa untuk ambil bagian dalam maksud kekal Allah. Motivasi memberi yang muncul dari hati yang tulus dan hidup yang benar, serta doa bahwa Allah berkenan untuk terus mengarahkan hati kita kepada kesetiaan terhadap Allah dan pekerjaannya di dunia. Dalam kisah Tawarikh, semua orang terlibat dalam mengumpulkan persembahan untuk pembangunan Bait Allah. Mereka memberi persembahan dalam jumlah yang kecil dan besar dengan hati yang rela. Cerita dalam Tawarikh adalah cerita tentang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo yang sedang membangun Bait Allah di Yerusalem. Rumah Allah yang akan dibangun berukuran besar dan terdiri atas batu-batu besar, emas, perak, dan perunggu. Pembangunan Bait Allah dikerjakan dengan tangan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, Daud mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan Bait Allah. Ia memulai dari dirinya sendiri. Alkitab mencatat Daud memberikan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. Selain Raja Daud, kepala-kepala suku, kepala pasukan, dan para pekerja di kerajaan Israel juga memberikan persembahan untuk Bait Allah dengan rela hati dan bergembira. Menurut 2 Korintus 9 ayat 6-15, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam memberi persembahan. Syarat-syarat itu diantaranya, memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada keinginan untuk dipuji dan dihormati. Selain itu, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika memberi apa yang kita miliki. Kita juga tidak boleh terpaksa saat memberikan sesuatu kepada Tuhan atau orang lain. Yang ketiga, memberi dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga bentuk ucapan syukur atas berkat yang kita terima dari Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita kita membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Persembahan biasanya dipakai untuk membiayai pelayanan,
misalnya biaya pembangunan gereja, kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa barang, misalnya hasil panen atau yang disebut unduh-unduh, yang nantinya akan dijual dan uangnya untuk persembahan gereja. Orang sering beranggapan bahwa ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, ia kehilangan. Sebenarnya, ketika kita memberi, memang sesuatu itu hilang. Namun, maksud baik kita dan perbuatan baik kita tetap ada di dalam diri kita. Semakin banyak kita berbuat baik, kita akan terbiasa melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk memberi dengan rela dan dengan hati yang gembira. Dengan membiasakan diri berbuat baik, kita akan tumbuh dalam kebaikan itu terus-menerus. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap bersama Miss Dwi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Keren itu sekolahku. Shalom.